Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita dengan skema online ya. Oke, sebelum kita mulai, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberkahi perlindungan, diberkahi rizki, diberkahi kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam melakukan aktivitas perkuliahan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi semuanya, khususnya bagi kita selaku akademisi, selaku pembelajar yang mencoba untuk memahami sedikit ilmu tentang kewirausahaan, yang mana mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi salah satu wasilah kita ke depan untuk melaksanakan sebuah aktivitas kewirausahaan itu sendiri. Oke, berkaitan dengan aktivitas sebuah usaha, hari ini kita akan coba bahas tentang materi dalam merencanakan sebuah bisnis, atau kita kenalnya dengan bisnis plan. Sebenarnya tidak ada ukuran baku, tidak ada standar baku, ini balik lagi kepada kita. Bisnis plan itu adalah sebuah kerangka, sebuah blueprint dari usaha yang akan kita jalankan. Oke, untuk lebih lanjutnya, lebih khususnya, kita akan coba bahas secara satu persatu. Oke, yang pertama kita akan berbicara dulu kebutuhan dalam sebuah aktivitas usaha. Yang pertama itu adalah rencana bisnis diperlukan, apalagi kita ada di dalam rencana atau di dalam konteks bisnis yang baru. Selanjutnya adalah bisnis. Kenapa butuh rencana? Karena aktivitas bisnis pasti mengharapkan sebuah perubahan dan pertumbuhan. Selanjutnya, perencanaan dan pengalaman dalam membuat rencana bisnis ini penting kita lakukan, karena sebelum pengalaman pasti kita harus merencanakan dulu, karena sebuah pengalaman akan lahir dari sebuah perencanaan. Jikalau pada hakikatnya ada pengalaman yang tanpa rencana, ya justru itu perencanaan yang tidak kita rencanakan. Makanya jelas dalam bisnis butuh yang namanya perencanaan dulu sebelum kita mendapatkan sebuah pengalaman dalam bisnis, khususnya di dalam perencanaan bisnis. Terus ada alasan kenapa rencana bisnis itu harus dibuat. Ya, ada alasan yang otomatis, atau alasan yang menurut kami ini atau menurut kita ini penting, karena rencana bisnis tadi bagian dari kerangka bisnis, makanya harus punya sebuah alasan dalam membuat sebuah rencana usaha. Terus dalam sebuah aktivitas bisnis, kenapa kita butuh rencana? Ya, jika kita sebagai pelaku, maka kita butuh hal-hal yang menjadi pedoman kita. Jika itu untuk investor, maka mereka butuh gambaran umum dari usaha kita. Karena ingat, yang kita kenalkan adalah bisnis baru, yang kita kenalkan adalah potensi usaha yang baru. Makanya ini harus kita pahami bahwasanya aktivitas bisnis ini perlu yang namanya sebuah perencanaan. Terus ada kunci keberhasilan dalam sebuah aktivitas usaha ya. Jadi sebelum kita berangkat ke rencana, kita harus bahas dulu beberapa kunci-kunci dalam aktivitas usaha yang mudah-mudahan itu menjadi jalan ikhtiar kita untuk menuju sebuah keberhasilan. Yang pertama adalah mengetahui pemahaman mengenai rencana usaha. Ya, karena tidak sedikit orang yang merencanakan usahanya menemukan sebuah kegagalan. Selanjutnya, menyebabkan perencanaan strategis ya, atau harus bisa membuat sebuah perencanaan strategis, karena itu merupakan kunci untuk kita mengembangkan usaha kita ke depan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa kita rencanakan, semuanya bisa kita rencanakan sesuai dengan kebutuhan kita di dalam aktivitas usaha kita. Terus, rencana bisnis harus berfokus pada tercapainya sebuah tujuan, baik itu tentang pengambilan sebuah laba atau keuntungan serta keberlangsungan aktivitas usaha. Jadi tidak hanya semata-mata tentang keuntungan, tapi kita juga harus memperhatikan aktivitas usaha kita seperti apa. Terus selanjutnya adalah kesuksesan sebuah usaha atau sebuah bisnis ditentukan dalam
pembuatan perencanaan strateginya, serta langkah-langkah untuk menerapkan rencana tersebut. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah perencanaan atau langkah-langkah usaha itu asal-asalan, tapi harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena hal itulah yang nantinya akan menarik minat dari orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita. Entah internal perusahaan kita membutuhkan karyawan, maka kita harus punya perencanaan yang jelas juga. Entah baik itu untuk konsumen, bagaimana mereka bisa menerima produk kita atau tidak, sampai kepada hal-hal mendata lainnya, yang mana hal tersebut merupakan bagian dari peran penting aktivitas usaha dalam menerapkan sebuah rencana usaha atau dalam menerapkan rencana bisnis. Oke, selanjutnya rencana bisnis pasti memiliki sebuah tujuan yang jelas, tujuan yang terarah, karena disadari atau tidak kita harus melakukan sebuah aktivitas bisnis ini menjadi pemenuhan kebutuhan kehidupan kita, karena tidak mungkin seseorang berbisnis tanpa sebuah tujuan yang jelas. Begitupun ketika kita mendapatkan keuntungan harus seperti apa, ketika kita mengalami kerugian harus seperti apa. Nah, karena tujuan inilah akhirnya yang akan mengarahkan kita sehingga kita bisa bermanfaat melalui bisnis kita. Yang pertama, di dalam sebuah rencana bisnis pasti ada keinginan untuk memulai bisnis baru. Ya, tadi visi misinya apa, terus targetnya apa dan sebagainya. Ini adalah sebuah tujuan rencana bisnis. Jadi bagaimana kita merencanakan sebuah bisnis yang baru. Selanjutnya adalah menjalankan bisnis tersebut, kemudian kita ingin atau punya target, punya harapan ingin mengembangkan usaha tersebut. Jadi tidak hanya bertahan untuk temporer saja ya, tapi kita ingin berkontinu, kita ingin bisnis kita ini bisa menjadi harapan bagi masa depan kita, bagi masa depan, bagi sebuah harapan, karena itu yang harus kita kejar, karena itu yang tujuan yang harus kita upayakan. Terus yang terakhirnya secara otomatis nih, ketika kita ingin mengembangkan, pastilah kita di tengah jalan seringkali menemukan kendala, entah itu kendala SDM, entah itu kendala apa. Salah satunya kendala yang ditemukan oleh pelaku usaha adalah permodalan, khususnya modal dari sisi materi. Makanya di sini rencana bisnis diperlukan untuk menggambarkan usaha kita sehingga usaha kita dapat dipandang, usaha kita dapat dipercaya oleh orang atau oleh target kita untuk mendapatkan suntikan dana, entah itu suntikan dana dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk investor. Ini yang harus kita pahami. Jadi rencana bisnis punya beberapa keuntungan, punya beberapa manfaat. Salah di antaranya ya ketiga manfaat ini. Itu adalah dari tujuan sebuah rencana bisnis. Terus kenapa sih harus rencana bisnis? Yang pertama, rencana bisnis selalu mengandung informasi keuangan, entah itu historis, masa lalu, masa sekarang, ataupun future, masa yang akan datang. Jadi ini kita harus perhatikan bahwasanya rencana bisnis akan membuat sebuah map, sebuah roadmap, sebuah pemetaan tentang keadaan atau informasi keuangan yang kita miliki. Ya. Selanjutnya, rencana bisnis memberikan penjelasan mengenai perusahaan dan pasarnya. Jadi, di dalam rencana bisnis tidak hanya faktor keuangan, tapi bagaimana pasar kita, bagaimana market kita, bagaimana target kita, dan seterusnya. Dan ini harus diketahui oleh pelaku usaha. Selanjutnya, rencana bisnis akan memuat seluruh rencana dan strategi perusahaan untuk memperoleh kesuksesan, misal dengan analisis eksternal, internal, dengan visi misi, dengan rencana ke depan, dengan target pasar, dengan bagaimana inovasi, bagaimana kreativitas, dan itu memang harus kita rencanakan dari awal kita menjalankan sebuah usaha. Terus, rencana bisnis akan memberitahukan kepada mitra bagaimana potensi keuangan yang dimiliki oleh bisnis kita. Misal berharap ada pertumbuhan, berharap ada kondisi positif, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan usaha kita. Terus ada juga harapan bagaimana perusahaan kita bisa bermanfaat, bisa berguna, bahkan bagaimana posisi usaha kita di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang memang harus diketahui oleh bersama, bahwasanya aktivitas usaha harus selalu berkaitan dengan aspek-aspek ini. Jadi ada sebuah informasi yang kita berikan kepada orang lain tentang usaha kita melalui sebuah rencana usaha. Oke. Kenapa juga harus rencana bisnis? Yang selanjutnya adalah bisnis adalah
aktivitas yang sulit diprediksi ya. Kita nggak tahu bisnis kita ini akan ramai atau enggak, akan laku atau enggak, akan berkembang atau enggak. Apalagi bisnis selalu ada dalam sebuah situasi yang tidak menentu dan tidak pasti dan sulit diprediksi. Ya, kita bisa saja memprediksi ingin pakai target bulan ini misalkan sekian puluh juta, tapi pada realisasinya ada keadaan ekonomi lah, ada kayak kemarin tiba-tiba ada corona lah, ada pembatasan sosial, ada itu kan akhirnya berimbas kepada sebuah bisnis. Makanya kita perlu melakukan sebuah perencanaan karena bisnis adalah aktivitas yang sulit diprediksi. Terus memprediksi perencanaan bisnis yang dituangkan, oh iya, ketika tadi kita sudah merencanakan sebuah usaha, seringkali ada pertanyaan, apakah rencana bisnis ini akan berhasil? Apakah rencana bisnis ini akan sesuai dengan harapan kita? Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa? Karena tadi kita ada dalam kondisi yang tidak menentu dan tidak pasti. Secara otomatis kita harus membuat sebuah perencanaan yang nantinya perencanaan ini akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi dengan sebuah perencanaan kita akan mendapatkan sebuah manfaat. Jika tujuan bisnisnya tidak bisa kita rubah, maka prosesnya bisa kita sesuaikan. Jika prosesnya tidak bisa kita rubah, maka tujuan bisnisnya yang bisa kita sesuaikan kembali. Kenapa? Dari John Maynard Keynes ini dia berbicara tentang sesuatu yang dikira-kira itu lebih baik daripada kita tidak memperkirakan sama sekali sesuatu yang terjadi. Jadi perencanaan ini kan proses peramalan, kalau dalam manajemen itu ada peramalan, itu ada, cuman kan peramalan yang terkira-kira, tapi peramalan yang direncanakan, peramalan yang ada unsur penilaiannya, peramalan ada unsur angkanya, sehingga itu bisa memprediksi. Di sana kita bisa membuat sebuah upaya menanggulangi resiko, upaya kita untuk mengurangi resiko, menghadapi resiko dan sebagainya. Ini harus kita pahami. Jadi membuat sesuatu yang dikira-kira itu lebih baik daripada kita tidak membuat sama sekali sesuatu yang kita harapkan ke depan. Terus rencana bisnis secara definisi ya, kita masuk dulu ke teori. Ini menurut History and Figures, rencana bisnis adalah aktivitas atau merencanakan sebuah dokumen dalam bisnis untuk merencanakan atau untuk mempersiapkan seorang pengusaha atau seorang orang yang beraktivitas dalam unit usaha untuk menjelaskan secara relevan, secara konteks hari ini, keadaan eksternal maupun internal, aspek yang kita ketemui dalam membuat sebuah kerangka usaha yang baru. Jadi intinya adalah bisnis itu bersifat laporan, bersifat dokumen yang isinya adalah menggambarkan tentang aspek internal dan eksternal yang terjadi pada usaha kita atau yang akan direncanakan dalam membangun usaha yang akan kita kembangkan. Itulah yang dipahami dalam sebuah rencana bisnis. Kemudian menurut Robbins and Culture, rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana usaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha. Ya, ada business opportunity. Ini yang terdapat di lingkungan eksternal kita. Jadi ini yang harus kita pahami adalah bagaimana rencana bisnis adalah dokumen-dokumen tertulis yang harus kita buat sehingga kita bisa memprediksi sebuah kondisi yang terjadi di lingkungan kita. Terus, rencana bisnis yang selanjutnya adalah menurut Michael Miller. Rencana bisnis merupakan arahan keberlangsungan aktivitas usaha yang meliputi deskripsi, tujuan, dan cara bagaimana kita mencapainya. Selanjutnya, menurut Brian Erford dan kawan-kawan, bisnis plan adalah suatu dokumen yang dirancang untuk merencanakan jalannya perusahaan dalam periode tertentu. Jadi, di sini sudah kita pahami ya, rencana bisnis baru sebatas sebuah dokumen, tapi dokumen ini harus kita buat secara sedetail mungkin, menggambarkan bagaimana kondisi usaha kita, menggambarkan bagaimana kondisi internal kita, dan menggambarkan bagaimana kondisi eksternal perusahaan kita. Kenapa? Inilah yang nantinya akan menjadi pedoman kita yang akan menjadi sesuatu untuk menjaga komitmen kita dalam mencapai sebuah tujuan. Karena tadi bisnis bukan sesuatu yang mudah, bisnis bukan sesuatu yang gampang kita lakukan, tapi bisnis adalah sesuatu yang harus kita perhitungkan, harus kita rencanakan, harus kita lakukan sebuah aktivitas kreativitas, harus kita lakukan sebuah penghitungan dan sebagainya. Karena bisnis
merupakan kegiatan yang sulit diprediksi bagi siapapun pelakunya. Oke, selanjutnya kedudukan rencana bisnis. Ya, ini kita berbicara kedudukan rencana usaha ya. Secara internal, kedudukan bisnis merupakan akan berkaitan dengan manajemen strategik atau berkaitan dengan internal manajemennya kita. Sekalipun kita merencanakan bisnis sendiri, berarti kita berpihak pada aktivitas bahwasanya kita adalah seorang yang terlibat dalam manajemen bisnis sekalipun kita masih sendiri, dan kita yang membuat strateginya dan kita yang membuat arahannya. Terus perencanaan struktur organisasi. Jadi sekalipun kita masih sendiri, tetap kita harus bisa merencanakan sesuai dengan bidang bisnisnya. Misal online itu butuh admin. Kalau saya di bidang kuliner berarti butuh seorang yang bisa di dapur, seorang yang bisa jadi kasir dan sebagainya. Terus seorang bisa menjaga kualitas. Itu yang dipentingkan. Jadi ada perencanaan struktur organisasi. Ada perencanaan skala usaha perusahaan. Ya jelas lah. Di sini kita berharap sebuah pertumbuhan, makanya ada skala usaha. Dan ada jenis perencanaan buat perusahaan, misalkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan sebagainya. Itu harus kita buat perencanaannya. Terus, rencana bisnis akan mengarahkan usaha untuk memperoleh benefit dari suatu peluang usaha serta posisi bisnis dengan pesaing. Ingat, bisnis yang baik itu bukan bisnis yang tanpa pesaing, bukan bisnis yang tanpa bukan bisnis yang tanpa koreksi, bukan bisnis yang tanpa kritik. Justru bisnis yang besar itu adalah bisnis yang tumbuh dari duri-duri kehidupan atau duri-duri lingkungan. Salah satunya ada kritik, salah satunya ada koreksi, salah satunya ada pesaing, dan salah satunya adalah bagaimana kita untuk memanfaatkan sebuah peluang yang ada. Terus rencana bisnis merupakan roadmap atau arah pengembangan usaha selama 3 atau 5 tahun ke depan. Jadi kita harus punya arahan dari sekarang itu 3 tahun kita harus seperti apa, 5 tahun harus seperti apa. Jadi biar kita konsisten atau kita membuat komitmen. Misal saya bisnis kuliner, alhamdulillah sudah jalan 1 tahun ini. Sudah ada sih yang ingin bermitra, cuman saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri dan itu saya jelaskan kepada tim kita bahwasanya jika belum goals 2 tahun, jika belum bisa menyelesaikan hal kecil dalam 2 tahun, saya tidak akan dulu berpikir tentang mitra atau mengembangkan, tapi kita akan fokus dulu kepada kualitas produk yang kita miliki. Jangan sampai kita menambah cabang, kita menambah mitra, justru kualitas kita ikut berubah, dan ini yang saya hindari. Terus kedudukan internal lainnya adalah membuat premis perencanaan. Ini kita juga perlukan dalam menetapkan sebuah tujuan, strategi dan strategi program anggaran dan waktu. Karena apa? Kita harus punya premis-premis yang bisa kita rencanakan. Jadi perkiraan yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui dari awal kita melakukan sebuah usaha. Terus membuat perencanaan kontingensi, yaitu jika ada perubahan. Nah, inilah yang akhirnya harus kita lakukan. Jadi jangan sampai mentok, jangan sampai kita bertahan dengan suatu posisi yang memang sudah tidak bisa kita pertahankan. Ini harus kita rubah, ini harus kita coba sesuaikan. Misal saya itu kan konsep awalnya usaha saya itu hanya menjual ayam yang kecil, tapi kesininya banyak permintaan kebutuhan ayam yang besar. Dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk menambah lini produk saya, dan itulah yang akhirnya menjadi harapan bahwasanya produk saya bisa bersaing dengan produk yang lainnya ya. Oke, jadi ada nanti masukan dari eksternal dan internal yang memang harus kita perhatikan. Terus, rencana bisnis digunakan untuk melakukan evaluasi dengan membandingkan pencapaian tujuan secara real dan tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam suatu bisnisnya. Kita juga harus bisa mengkoreksi diri apakah perusahaan kita ini sudah sesuai dengan belum. Jika ada terjadi kesalahan, kita pun harus bisa objektif bahwasanya kesalahan itu dibuat memang pure karena kesalahan yang dibuat oleh kita. Jika kesalahan itu berasal dari eksternal, berarti kita harus mengakui bagaimana peran perusahaan harus bisa mengakomodir kesalahan-kesalahan yang terjadi di eksternal. Misal ada kesalahan di pihak ketiga, ya kalau saya misalnya di Gojek, ya kalau ada kesalahan dari pribadi saya akui. Jika ada kesalahan dari driver, kita pun harus bisa mengantisipasi itu, dan itu yang memang harus jadi gambaran kita, harus jadi upaya kita dalam melakukan sebuah evaluasi dalam usaha kita ya. Karena dengan evaluasi maka kita akan banyak belajar, dengan evaluasi kita akan mengetahui kesalahan kita, dan dengan evaluasi kita akan
terus berlatih untuk tumbuh, berkembang sehingga harapan kita bisa tercapai. Terus ada juga kedudukan rencana bisnis secara eksternal. Yang pertama, jika rencana bisnis ini tadi ya digunakan untuk pencarian dana pihak ketiga, maka kita harus bisa merinci bagaimana bisnis kita ini bisa maju, bisa mencapai tujuan dan meningkatkan laba. Karena ingat, yang kita kejar uang, ya, yang kita kejar bukan lembaga sosial, yang kita kejar adalah pihak ketiga yang memang mereka ingin membantu usaha kita. Secara otomatis kita pun harus bisa menjamin atau memberi mereka setidaknya keamanan dari rencana bisnis yang kita buat. Terus, bagi peminjam dana ingin mengetahui bagaimana bisnis mengatur arus cash flow dan membayar pinjaman tepat waktu, ya jelas. Kalau kita pakainya pihak ketiga kayak bank, kayak lembaga keuangan, ya mereka pasti hitung-hitungannya ya kasarnya gini lah, lu bayar berapa, lu butuh berapa gue kasih. Tapi dengan syarat, gue butuh lu bayar tepat waktu. Itu kasarnya seperti itu kalau dalam dunia pinjam meminjam, dan itu konsekuensi harus kita terima jika kita menggunakan dana pihak ketiga. Terus bagi investor, mereka ingin mengetahui bagaimana investasinya dapat meningkatkan kekayaan bersihnya dia. Ya ada dividennya ya. Serta memperoleh laba atas investasi, return on investment yang mereka harapkan. Nah ini yang harus kita pahami juga. Investor juga sama pihak ketiga yang memberikan dana kepada kita, tapi biasanya investor ini sifatnya dia kasih dana, lalu nanti kita sepakati dikembalikannya kapan. Nah, dana inilah yang akhirnya harus kita perhatikan, harus kita seriuskan, harus kita sesuaikan sehingga akan mencapai sebuah harapan bahwasanya sama-sama menguntungkan. Itu kedudukan rencana bisnis secara eksternal. Terus nanti ada juga rencana bisnis yang diharapkan oleh pihak ketiga ini adalah pertama akan mencakup karakteristik, karakter usaha kita, karakter individu kita, karakter organisasi kita. Terus yang selanjutnya adalah akan mencakup tentang kapasitas atau kemampuan kita dalam bayar, kemampuan kita dalam berkomitmen, kemampuan kita dalam merencanakan sebuah keuntungan, itu harus akan dinilai oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada koretlar, jaminan ini biasanya di lembaga keuangan ya, sifatnya misalkan menjaminkan bangunan kita atau apapun itulah yang sifatnya mereka bisa menilai sehingga bisa memberikan sebuah pinjaman yang sesuai dengan nilai jaminan tersebut. Nanti ada kapitalnya. Ingat, dalam bisnis ketika kita punya pihak ketiga, tetap kita pun harus bisa menghitung modal yang kita miliki. Jangan sampai kita mencari investor tapi dana yang kita milikinya 0 rupiah. Tetap kita harus melakukan pengorbanan sehingga ada kesepakatan sama-sama kita berkomitmen untuk menjaga keuangan yang kita miliki. Terus selanjutnya berbicara kondisi tadi ya, bisnis, perencanaan bisnis adalah sebuah hal yang bisa menggambarkan usaha kita, bukan sebuah hal yang menjanjikan usaha kita, karena tadi bisnis adalah aktivitas yang tidak terprediksi, makanya salah jika kita menjanjikan sesuatu dari sebuah aktivitas usaha. Bisnis adalah sebuah proses di mana di situ di dalamnya ada risiko, ada keuntungan, ada manfaat, dan ada sebagainya. Ini harus kita jelaskan kondisi tersebut terjadi di lingkungan bisnis. Jadi jangan sampai menjanjikan, karena itu akan berdampak buruk ke depannya bagi keadaan usaha kita. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara rencana bisnis sampai dengan analisis pembiayaan. Ya, ini sekilas nanti kita bahas, tapi nanti di perkuliahan pertemuan keberapa gitu ya, ada pembahasan khusus tentang modal. Kita bahas dulu secara mendasar di sini. Analisis pembiayaan ada tujuan dan alasan menyusun rencana usaha. Ya, jika kita berbicara bisnis plan, biasanya memang berkaitan dengan ini. Ya, ada tentang misalkan bisnis plan untuk dana hibah, bisnis plan untuk investor, bisnis plan untuk pembiayaan pihak ketiga. Ini lumrah dan ini harus kita ketahui bahwasanya rencana bisnis akan selalu berkaitan dengan ini. Tapi ini akan balik lagi kepada bagaimana kita memahami pola-pola dalam menyusun sebuah rencana bisnis. Terus semakin banyak orang menyadari bahwa rencana bisnis penting, maka di sini akan dijadikan pedoman dan panduan dalam mengelola usaha. Jadi dengan rencana bisnis ini kita punya panduan, kita punya gambaran, sehingga kita tetap dalam jalur, dalam standar yang sudah kita terapkan secara bersama. Kemudian, sebuah rencana bisnis yang baik bisa membantu meyakinkan investor atau kreditor untuk memberikan modal yang dibutuhkan. Nah ini jika rencananya kita pakai atau kita gunakan untuk kebutuhan kita mencari dana. Di luar itu, jika kita tidak butuh dana, berarti aktivitas atau rencana usaha berfungsi untuk pedoman,
bagi kita untuk menjalankan usaha secara konsisten, secara komitmen, dan pencapaian tujuan yang terarah. Terus, rencana bisnis yang kuat, profesional, dan terukur memiliki kesempatan untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan. Ya, ini tadi kalau ada harapan dari pihak ketiga ya. Jadi, kita mendapatkan suntikan dana lah yang sesuai dengan harapan kita. Oke, proses pembiayaan ini ada beberapa jenis ya. Ada sumber pembiayaan usaha financing yang sudah berjalan atau sumber usaha baru yang akan dimulai, yaitu kita istilahnya startup bisnis. Ada juga sumber biaya pembiayaan yang berasal dari investor ya. Jadi tadi ada dari investor dan ada juga sumber pembiayaan yang dari kreditur. Ini punya karakter yang berbeda. Cuma nanti akan kita coba bahas di pertemuan khusus tentang bagaimana kita membahas modal usaha. Jadi ini hanya untuk standar dulu, ini untuk dasar dulu. Bahwasannya tidak sedikit orang yang beranggapan rencana bisnis itu sama dengan analisis pembiayaan, dan memang benar ya, tapi tidak wajib juga kita punya rencana bisnis harus tentang pembiayaan, bisa untuk kerjasama nantinya, untuk apa dan sebagainya. Karena itulah yang harus kita pahami bahwa rencana usaha adalah bagaimana kita menggambarkan usaha kita sehingga usaha kita dapat memberikan peran, memberikan pengaruh, memberikan kepercayaan dari orang untuk dikembangkan sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan. Terus, strategi pendekatan dalam rencana bisnis. Yang pertama ada strategi generik. Ini berbicara konsep ya. Strategi generik ini dikenalkan oleh Porter, merupakan suatu pendekatan strategi bisnis dalam mengungguli pesaing dalam industri. Ingat, bisnis sama dengan pesaing. Ada pesaing akan selalu ada. Terus, ketika sebuah bisnis dapat mengetahui strategi generiknya, implementasinya akan ditinjak lanjuti dengan penentuan strategi yang lebih operasional. Jadi, apa ya, kayak obat lah ya. Kalau generik itu kan obat yang menjadi sumber kekuatan yang lainnya dibanding obat-obat khusus lainnya. Nah, ini yang memang harus kita pahami, dalam bisnis pun ada generiknya. Jadi nanti kita harus tahu dulu strategi konsepnya secara umumnya seperti apa sehingga kita mudah untuk menurunkan secara operasionalnya. Nah, strategi generik ini kemudian dikembangkan dan dijelaskan kembali oleh Whelan dan Hanger, yaitu tentang strategi pertama, strategi stabilitas. Ini membahas tentang merencanakan sebuah strategi efektif dan efisiensi dalam bisnis. Jadi kita berharap bisnis kita ini bisa stabil, makanya akan ada strategi efektif dan efisien. Ya, jadi ini bukan irit sebenarnya, tapi kita lebih bagaimana mempertahankan bisnis kita untuk bertahan, untuk stabil. Misalkan kita di awal-awal belum mau menyediakan peralatan terlalu banyak karena kita juga nggak tahu produksi kita ini banyak atau sedikit, kita juga nggak mau beresiko dengan kondisi bahan baku dan sebagainya, dan ini memang harus kita perhatikan. Terus strategi ekspansi di sini adalah merencanakan sebuah strategi untuk peningkatan bisnis. Nah, tadi ketika bisnis kita sudah mulai stabil, kita sudah tahu perhitungannya seperti apa, kita sudah tahu batasnya seperti apa, kita di situ akan merencanakan sebuah strategi peningkatan usaha. Berharap ada pertumbuhan, kita mulai bekerja sama dengan pihak ketiga untuk marketing, untuk apa ya, pihak-pihak lainnya untuk misalkan pasar dalam dunia kuliner, bagaimana kita harus mampu berafiliasi dengan orang-orang yang berkebun kuliner juga, bekerja sama dan sebagainya. Itu untuk ekspansi. Selanjutnya adalah strategi penciutan. Nah, ini adalah menciptakan sebuah inovasi. Kita yakin bisnis kita tidak selamanya baik, bisnis kita tidak selamanya menguntungkan, ada masanya bisnis kita akan menurun. Nah, disinilah kita harus melakukan strategi penciutan, bagaimana kita bisa memilah produk mana yang tidak baik, produk mana yang kurang, dan kita lakukan inovasi, lakukan perubahan sehingga di sini menjadi harapan kita bisa tumbuh dengan sebuah konsep yang terus berubah, sebuah perubahan yang diharapkan oleh konsumen. Ini harus kita pahami ya. Jadi ada strategi generiknya seperti apa. Selanjutnya ada strategi utamanya atau grand strategi. Ini saya gambarkan lebih ke ranah operasional ya. Pendekatannya sama. Di sini adalah perencanaan strategi lebih operasional karena merupakan tindak lanjut dari strategi generik tadi. Ketika stabilitas, berarti apa yang kita lakukan? Kita ini apa yang kita lakukan? Kita ini apa yang kita lakukan? Jadi itu lebih ke operasional. Sini pun sama. Ada fokus pada pertumbuhan, ada fokus pada stabilitas, ada fokus pada penciutan. Tadi kalau di generiknya kita butuh stabilitas, berarti di situ kita harus diawali di grandnya, itu di strategi utamanya adalah kita harus melakukan sebuah pengenalan, pertumbuhan dan perkembangan. Setelah itu baru kita melakukan hal-hal stabilitasnya. Kita mencoba untuk menstabilkan usaha kita, membuat brand image di masyarakat, membuat posisi di masyarakat sehingga
bisnis kita punya pasar, bisnis kita punya target sendiri, dan nanti ketika ada penciutan, kita di sini mulai track kembali, mulai melakukan inovasi kembali, dan terus belajar sehingga bisnis kita akan bertahan. Ini merupakan pedoman dari sebuah rencana. Jadi kita nggak akan bisa merencanakan sebuah bisnis tanpa ada pedoman-pedoman ini. Dan inilah yang harus kita perhatikan, dan inilah yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa membuat strategi generik dan strategi utama dalam usaha kita. Oke, lumayan ya, agak panjang ya pembahasan tentang rencana bisnis, tapi ya memang ini, saya pun merasakan ini. Saya sudah setahun ini bisnis, tadinya saya tanpa perencanaan, tapi sedikit-sedikit saya mulai merencanakan bagaimana SDM, apalagi sekarang sudah mulai banyak-banyak koreksi, banyak-banyak komentar, banyak-banyak saran dari konsumen. Memang itu harus saya pikirkan, harus saya buat kembali perencanaan, harus buat saya kembali perubahan-perubahan sehingga bisnis saya terus bisa beradaptasi dengan keadaan konsumen yang terjadi sekarang. Apalagi saya targetannya Gojek, Grab, itu konsumennya kritis-kritis, dan saya harus berhadapan dengan sebuah penilaian nyata, penilaian dari konsumen. Mereka puas bisa menilai puas, mereka tidak puas pun bisa menilai tidak puas, dan ini yang akhirnya harus menjadi ekstra kami ini pelaku usaha untuk bagaimana bisa menangkal, bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang lebih, apalagi ya, lebih solutif lagi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang maunya banyak ya. Dan kita memang harus pahami itu. Jadi jangan mengeluh, tenanglah ya. Kita punya sebuah blueprint, yaitu kita punya sebuah pegangan, yaitu rencana bisnis, dan ini memang harus kita pikirkan, harus kita lakukan secara seksama. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya. Ini sebentar lagi insya Allah beres nih. Itu adalah tentang menyusun rencana bisnis ya. Oke, kita akan membahas satu persatu rencana bisnis berfungsi. Ini saya akan coba gambarkan kembali secara ringkas. Membantu pelaku usaha agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan tadi. Sekalipun kita banyak rintangan, sekalipun kita banyak hadangan, sekalipun kita banyak kritik, saran, dan sebagainya, fokuslah terhadap tujuan, karena dari rintangan, dari koreksi, dari saran ini akan memunculkan kembali pola-pola berpikir kreatif kita ya, semangat kita, daya juang kita. Karena sekelas KFC, sekelas bisnis apapun itu, pasti mereka mengalami namanya masalah ya. Bahkan sekelas HP, sekelas perusahaan besar pun mereka pernah kok mengalami kegagalan, mereka pernah kok mengalami sepi penjualan, karena ya itu menjadi hal yang wajar di dalam sebuah aktivitas usaha. Karena aktivitas usaha sulit untuk diprediksi. Salahnya adalah sarana komunikasi bisnis untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Jadi rencana bisnis ini penting kita pahami. Karena apa? Kita berharap orang lain mau beli produk kita berharap mendapatkan pemasok, dan kita pun berharap mendapatkan hal yang baik dari konsumen, serta kita bisa mendapat mitra atau orang yang mau kerjasama dengan bisnis kita, atau mungkin orang yang mau mendanai bisnis kita. Nah, terusnya mempermudah dan mengetahui secara praktis dalam menghadapi persaingan dan membuat promosi. Jadi persaingan ini penting ya dalam bisnis, karena kita harus berjuang, kita harus kuat, karena persaingan itu ada. Terus membuat pengawasan lebih mudah ya. Tadi kalau kita setelah membuat rencana bisnis, maka akan muncul sebuah standar usaha. Kalau di saya mungkin ya standar makanan, standar waktu, standar kematangan, standar apapun itu kita harus punya, karena di situ yang akhirnya menjadi kekuatan dalam operasional kita. Selanjutnya adalah kesempatan untuk mencari dana dari pihak ketiga. Ya, ini yang tadi kita sepakati ya, hampir semua orang membuat rencana bisnis untuk sebuah ukuran dalam mendapatkan dana, dan ini tidak bisa disalahkan, ini tidak bisa disangka juga. Dan memang jika kita benar-benar membuat rencana yang baik ya, orang akan tertarik dengan bisnis kita. Terus sebagai bahan penyusun strategi dan juga evaluasi bisnis ya, tadi rencana usaha akan membuat standar. Jika ternyata standar kita lebih rendah dari pasaran, berarti kita harus mengevaluasi standar kita agar sesuai dengan pasar. Jika standar kita terlalu tinggi untuk pasaran, maka kita juga harus bisa mengevaluasi untuk bagaimana bisnis kita bisa sesuai dengan standar yang terjadi di masyarakat. Karena tadi keinginan dan kebutuhan konsumen belum tentu dipenuhi oleh bisnis kita, makanya kita harus senantiasa bisa bisa berkontribusi, bisa beradaptasi dengan kondisi yang terjadi, khususnya untuk konsumen. Terus mengenali bisnis, yang pertama
Mempelajari dan memahami secara melalui dan mendalam mengenai bentuk, potensi, dan segala tantangan yang ada pada bisnis kita. Jadi kita juga harus paham. Saya yakin bisnis ini buatan manusia pasti punyalah kelemahan, ya. Tapi di pengalaman ada juga potensi, ya. Kita juga ketemu dengan peluang, tapi di bawah peluang ada yang namanya tantangan. Dan ini harus kita kenali, ini harus kita waspadai, dan ini harus kita carikan solusinya. Terus melakukan sebuah analisis. Dalam hal ini kita bisa menggunakan analisis SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, and threat, ya. Jadi SWOT akan berbicara tentang kelemahan dan kelebihan kondisi internal dan eksternal usaha kita, ya. Terus melampaukan langkah awal untuk membangun usaha yang sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Jadi langkah awal nih, ya, ini langkah awal. Jadi rencana bisnis baru langkah awal. Tuh, mohon maaf ya kalau agak berisik nih, malu pinggir jalan. Ya, jadi ada langkah awal. Jadi rencana bisnis ini langkah awal, baru langkah awal. Jangan merasa udah bikin rencana bisnis yang sukses langsung lantas kalian bicara, oh, saya sukses loh, saya sudah bisa. Belum. Kenapa? Bisnis, ingat kita punya visi minimal 3 atau 5 tahun. Makanya kita bisa melakukan penilaian, bisa melakukan evaluasi ketika kita sudah berkomitmen untuk melakukan 3 atau 5 tahun aktivitas bisnis tersebut. Terus, pengenalan bisnis yang dimiliki, kita akan mengetahui langkah seperti apa ke depan dan memahami setiap risiko yang mungkin terjadi. Jadi dengan adanya rencana bisnis, ya kita sudah tidak sadar, kita sudah kenalan dengan bisnis kita sendiri. Kita sudah mencoba untuk memahami kondisi bisnis kita sendiri. Jadi di situ akan ada risiko dan kita pun akan siap untuk menghadapi risiko tersebut. Terus, menentukan arah bisnis. Yang pertama, pandangan yang terarah mengenai tujuan dan sasaran perusahaan harus memiliki bisnis. Jadi di dalam membuat rencana bisnis kita harus bisa punya penentuan arah bisnis kita. Jadi kita punya pandangan, kita punya harapan, kita punya semacam bayangan apa yang dilakukan oleh bisnis kita dan apa manfaatnya akan dilakukan oleh bisnis kita untuk masyarakat. Selanjutnya kita mengetahui adanya arah yang jelas, maka kita tidak akan kesulitan dalam merancang alur dari rencana usaha. Terus memahami tujuan dan sasaran bisnis yang jelas. Jadi kita pun akan bisa membuat tujuan serta sasaran yang jelas. Pasarnya siapa, umurnya berapa, terus daya belinya berapa. Kalau saya sih karena targetnya anak sekolah, uang jajannya berapa, terus mereka sukanya apa, pedas kah, manis kah, asam kah, ini yang memang harus kita pahami. Terus di dalam rencana bisnisnya kita harus bisa membuat sebuah target bisnis, ya. Target bisnis misalkan menentukan sebuah target bisnis plan yang tepat, kita bisa menyesuaikan konten bisnis plan dengan baik dan benar. Misal tadi, kalau bisnis kita tujuannya untuk masyarakat, untuk konsumen, berarti kita harus bisa membuat sebuah konsep produk yang ditawarkan. Jika rencana bisnis kita ini untuk investor, berarti kita harus menyesuaikan dengan keinginan investor atau dengan harapan investor, sehingga tidak asal-asalan membuat sebuah rencana bisnis. Terus sebuah target bisnis akan mengarahkan kita untuk menyusun rencana bisnis tersebut dengan lebih serius, mendalam, dan profesional. Jadi tetap ya, jangan main-main, jangan asal-asalan, jangan kopas, karena bisnis itu tidak dikopas. Terkadang cerita bisnis si A dan si B berbeda meskipun bidangnya sama. Terus capaian sebuah target akan menjadikan kita semakin terpacu untuk mencapai apa yang ditetapkan sedari awal. Jadi tetap harus punya target ya. Jangan sampai kita masa kalian kalau berpikir kerja aja di target dengan gaji berapa, kok bisnis enggak. Sama bisnis di target agar kita terpacu, agar kita tidak terlena. Kenapa di luar sana banyak pesaing yang sama juga sedang mengejar target, sama juga sedang mengejar profit, dan sama juga sedang mengejar sebuah manfaat. Terus kita harus bisa menulis rencana bisnis. Ya, di sini alasan yang pertama adalah berikan atau deskripsikan bisnis kalian. Di sini kita harus mampu menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan kita jalankan. Misalkan kalau saya kuliner, misalkan ada yang fashion, ada yang otomotif, ada yang jasa, itu harus kita bisa jelaskan. Ya, ini yang harus kita bisa deskripsikan. Selanjutnya, menuliskan potensi produk. Jadi potensinya apa, harganya, rasanya, kualitasnya, atau kenyamanannya, atau layanannya, atau apapun itu, dan kemungkinan ada pertumbuhan di masa yang akan datang. Maksudnya pertumbuhan itu, ini ya, pertumbuhan itu bukan berbicara produk saja, tapi tadi berbicara pemasok. Apakah bahan bakunya mudah? Apa bahan bakunya susah, ya kita sulit juga untuk mengembangkan. Terus apalagi daya belinya, apalagi sekarang ya, kalau sedang kuliner apakah cocok untuk di GoFood kan atau tidak, ini harus kita perhitungkan dari awal.
Terus harus bisa memberikan informasi peluang pasar dan perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. Ya tadi, kalau produk kita misalkan cocoknya untuk siapa, kayak apa ya, mereka, saya suka heran dengan mereka yang beraksi di makanan diet. Diet ini kan pasarnya terbatas ya, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang cenderung yang punya duit loh. Kalau diet itu mahal, makannya mahal-mahal, tapi mereka bisa kok memfokuskan, mengkhususkan sehingga mereka berhasil untuk bisnis di bidang makanan orang-orang diet. Dan ini yang patut kita contoh. Jadi ada rencana, ada penyesuaian dengan target pasar yang kita akan jadikan target. Terus selanjutnya adalah strategi pemasarannya. Ya, jadi nanti dalam rencana bisnis itu ada strategi pemasarannya. Strategi pemasaran yang akan dijalankan bisa merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Ya tadi kondisinya, umurnya, tinggalnya di mana, terus uang jajannya berapa dan sebagainya. Ini harus kita lakukan dengan cermat. Kenapa? Semakin paham kita kondisi market kita, semakin mudah kita menjual produk kita. Nanti adalah strategi pemasaran, khusus pembahasannya di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudiannya adalah analisis pasar. Itu harus kekuatan yang digunakan untuk menciptakan target pembeli. Selanjutnya adalah memahami suatu aspek yang berkaitan dengan pasar sehingga target penjualan dapat ditentukan kemana produk dipasarkan. Ingat, di dalam teori pemasaran yang saya tahu, sebenarnya kita bukan nggak punya target pasar, tapi pasar itu punya targetnya sendiri-sendiri. Misal saya jualan ayam goreng, ya target pasar saya anak sekolah, ya mungkin cocok dengan rasa anak sekolah. Tapi kalau saya ngejar rasa orang-orang yang punya duit, yang ngejar kualitas, mungkin makanan saya nggak masuk, karena ya mungkin mereka butuhnya rasa, bukan butuh harga murah. Ya saya, kalau untuk anak sekolah saya nggak bisa kejar itu, karena apa, mereka keterbatasan dana dan sebagainya, sehingga ya dasar resep atau apapun itu saya sesuaikan dengan budget anak sekolah. Terus analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam suatu pasar yang sama. Jadi di dalam rencana bisnis nanti kita harus bisa mengskemakan analisa pesaing kita. Ya, terus kita lihat SWOT-nya, analisa pesaing kita seperti apa, kelebihan mereka apa, kekurangan mereka apa. Selanjutnya bisa nggak kita menjadi solusi dari produk yang kita ciptakan. Terus mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Ya, ini juga harus kita tahu bagaimana ketika kita sudah tahu kelebihan pesaing, kita harus seperti apa ya. Jangan sampai nanti pesaing justru malah meniru produk kita. Terus kita pun harus bisa mengeksploitasi kelemahan pesaing dengan mengembangkan produk yang lebih baik dari pesaing. Jadi pesaing itu punya kelebihan, punya kelemahan. Makanya di situ kita harus bisa memanfaatkan ketika kelebihan pesaing kita seperti apa, ketika pesaing punya kelemahan kita pun harus seperti apa. Terus selanjutnya adalah rencana desain dan pengembangan. Rencana desain pengembangan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan produksi dan penjualan. Jadi ini ada research and development-nya. Misal bulan pertama kita seperti apa, bulan kedua, bulan ketiga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga seperti apa. Kan itu yang akan mempengaruhi aspek-aspek perencanaan pembiayaan kita. Dan itu juga yang nanti akan mempengaruhi. Poin yang kedua itu membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Selanjutnya adalah dengan rencana operasional dan manajemen. Ingat, sekalipun bisnis yang kita rintis ini bisnis awal, biasanya bisnis awal tuh manajemennya kan manajemen tukang bakso ya. Dari awal mangkok bersih sampai mangkok kotor sampai mangkok bersih lagi kita kerjain sendiri, tapi nggak apa-apa. Untuk sebuah rencana kita harus bisa merencanakan bagaimana kita punya impian, punya mimpi dikelola oleh tim. Jadi di sini akan berbicara tentang rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional biasanya berkaitan dengan logistik bisnis, ada tugas dan tanggung jawab, prosedur penugasan, ya ada penilaian, KPI itu ya kalau dalam dunia manajemen SDM itu teh, dan anggaran keluar masuk, sehingga itu yang akan berkaitan dengan operasional usaha kita. Selanjutnya adalah rencana pembiayaan bisnis. Kita harus bisa, ini pun sama, di dalam rencana bisnis kita harus bisa membuat suatu tulisan tentang rencana pembiayaan. Jadi kita punya modal berapa, apa saja yang dibutuhkan, terus bagaimana nanti keuntungannya, penghitungan HPP-nya berapa yang akan kita dapatkan, terus target penjualan per bulannya berapa, dan itu memang akan mempengaruhi pembiayaan bisnis kita. Perencanaan sumber daya berasal bagaimana mengatur anggaran agar efisien namun tetap dapat mengoperasikan seluruh divisi dalam bisnis agar berjalan lancar. Ingat, bisnis yang baik bukan bisnis yang berperan terhadap keuangan, tapi bisnis yang bisa mengatur keuangan sekalipun pengeluaran kita lakukan kecil atau besar. Terus
Yang terakhir adalah di dalam rencana bisnis ada yang namanya kesimpulan usaha. Di sini adalah membahas tentang gambaran umum tentang kerangka bisnis plan. Jadi tadi ada gambaran umumnya, ya kalau kita mau ada kesimpulan lah, bisnis plan itu dibuat untuk apa sih? Nanti kita buat semacam kolom schedule time-nya, misalkan ada menampilkan jadwal tiap waktu, tiap komponen, misalkan kapan kita memulai usahanya, kapan kita melakukan pembiayaan, kapan kita melakukan aktivitas usaha, jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa, sehingga orang yang membaca rencana bisnis kita itu jelas, oh dalam seminggu itu kita beroperasional misalkan 7 hari, kita tidak ada libur misalnya, cuman yang kerja nanti di liburnya di shifting, jam kerjanya di jam sekian sekian, harga jualnya sekian dan sekian, target biayanya sekian dan sekian, dan itu tergambarkan dalam sebuah simpulan usaha. Memang tidak mudah membuat rencana usaha ini, tapi bisa kita lakukan secara bertahap dan bisa kita lakukan secara sambil bisnis kita berlangsung, sambil kita menerapkan perencanaan dan pengalaman kita dalam sebuah rencana bisnis. Nah, itu sajalah untuk materi hari ini, Maya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimaklumi, bisa kita cerna secara baik, karena ini pembahasannya secara secara tidak live, jadi saya rekam dan mudah-mudahan kamu bisa bisa mempelajarinya dimanapun dan kapanpun. Oke, sebagai penutup nih terakhir, kenapa kita butuh sebuah rencana bisnis? Karena zaman dulu kita memahaminya banyak anak banyak rezeki. Saya yakin lah sekarang kamu juga berharap pengen sih banyak rezeki ya. Cuman di dalam kondisi bisnis zaman sekarang, di dalam dunia profesi, kita tidak hanya bagi anak ya, tapi anak dalam bisnis, anak dalam sebuah profesi adalah koneksi. Rencana bisnis harapannya kita tadi yang dibahas itu mendapatkan koneksi dari supplier, koneksi dari konsumen, koneksi dari pihak ketiga, yang tujuannya adalah mudah-mudahan dari ikhtiar ini kita mendapatkan sebuah harapan, yaitu banyak rezeki. Rezekinya kan banyak, ada rezeki koneksi, ada rezeki materi, ada rezeki kebermanfaatan, dan rezeki-rezeki lainnya, dan itu yang menjadi harapan kita. Dan inilah yang menjadi pegangan Pak Hairul Tanjung, seorang pengusaha ya, dia punya Transmedia Group, dan dia yang mencoba untuk menularkan kepada kita bagaimana pentingnya sebuah koneksi, pentingnya sebuah hubungan dalam bisnis, dan itu yang harus dituangkan dalam sebuah perencanaan bisnis. Oke, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf untuk hari ini saya belum buka sesi pertanyaan ya, karena mungkin di sini kita searah ya, namanya rekaman mah, tapi mudah-mudahan bermanfaat lah ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dicerna, dan mudah-mudahan bisa dijadikan ilmu baru bagi kita semua, khususnya bagi saya nih, karena saya pun sama masih terus belajar dan terus memperbaiki kondisi usaha saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf kalau misalkan rada-rada gandeng, karena di sini sedang proses renov dikit lah ya, jadi mohon maaf nih kalau masih rada-rada gandeng. Oke, itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagi yang kamu mau menjalankan usaha nih, mudah-mudahan dari sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana rencana usaha kamu ke depan, bagaimana rencana usaha kamu hari ini, besok, dan yang akan datang, karena itu harus kita jadikan sebagai patokan mencapai tujuan dan berkomitmen bersama. Hatur nuhun, jangan lupa absensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.